Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi transformasi ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang refleksi, translasi, rotasi. Nah, pada kali ini kita membahas tentang transformasi, dilatasi. Nah, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto yang kita akan cetak? Misalkan ukuran foto panda awalnya 12 kali 8 cm. Lalu ukuran foto tersebut diperkecil menjadi 6 kali 4 cm. Kita lihat bahwa panjangnya dari 12 menjadi 6, dari 8 menjadi 4, berarti setengahnya ya. Nah, itu pembesaran atau perkalian itu nama lainnya adalah dilatasi. Kenapa pembesaran bukan pengecilan ya? Nah, kita akan lihat di sini. Nanti berhubungan dengan faktor skala. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi adalah disebut juga pembesaran atau perkalian, yaitu suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa diperkecil, bisa diperbesar, suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Nah, ini kata kuncinya ya, titik pusat dan faktor skala. Faktor skala itu apa? Faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dengan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Ya, faktor skala yaitu perbandingan jarak bayangan berbanding jarak benda ya, seperti itu. Misal di sini ada sebuah segitiga ABC, titik A, B dan C didilatasikan terhadap titik 0, titik O ya, 0,0 dengan faktor skala 2. Maka tentukan bayangannya. Bayangan di sini artinya hasil perbesaran atau hasil dilatasinya ya dengan faktor skala tertentu. Itu disebut bayangan. Di sini ada ABC dengan titik-titik yang tadi ya. Nah, kemudian faktor skalanya 2 kali sehingga A aksennya atau A1 di sini. A1-nya jadi 2,4, B1-nya 6,2, C-nya adalah 4,6. Mohon maaf di bawah itu agak kebalik antara B dan C. Nah, sehingga segitiganya mengalami pembesaran ya. Dari ABC menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, titik pusatnya di 0,0, titik asal ya namanya. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya tanpa kita menggambar, jika titik P, X, Y dilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, dapat bayangannya P aksennya adalah X aksen, Y aksen. X aksennya adalah K kali X dan Y aksennya adalah K kali Y. Lambangnya 0, K. Nah, maka secara rincinya kita buat begini. P, X, Y itu tanda dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala K, maka P aksennya adalah K kali X, K kali Y. Jadi tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Selesai. Nah, biasanya soal-soalnya pusatnya 0,0, tapi kita akan mengenal jika titik pusatnya di titik lain ya, bukan hanya di 0,0. Nah, contoh ya. Ada persegi ABCD, A-nya 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3 dan 3,3 didilatasi terhadap titik A. Nah, titik pusatnya adalah titik A, faktor skalanya 2. Mari kita lihat bayangannya. Nah, ABCD persegi, kemudian titik A adalah sebagai titik pusat, maka mengalami perbesaran karena faktor skalanya 2. Ya, itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksennya seperti itu. Oke, baik, lanjut ya. Nah, maka disimpulkan bahwa K-nya lebih dari 1, maka bangun bayangannya terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Oke, lanjut contoh berikutnya. Masih di titik ABCD seperti tadi koordinatnya. Faktor skalanya negatif 2. Nah, maka jadi ke bawah berlawanan ya. Maka dapat kita simpulkan jika K-nya kurang dari negatif 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi. Oke, baik, lanjut. Contoh ketiga, perseginya ABCD masih. Koordinat bayangan terhadap
titik-titik persegi ABCD faktor skala 1. Nah, kalau faktor skala 1 maka tidak berubah ya, tidak mengalami pembesaran atau pengecilan, tetap seperti itu karena faktor skalanya hanya 1 ya, maka tidak mengalami perubahan baik ukuran ataupun letak. Contoh yang ke berikutnya masih di persegi ABCD, faktor skalanya 1/2. Nah, kalau 1/2 berarti perkecil ya. Nah, seperti ini. Titik pusatnya masih di A. Oke. Nah, sekarang kalau contoh terakhir masih di ABCD, faktor skalanya negatif 1/2. Berarti diperkecil juga. Nah, tapi berlawanan arah. Nah, seperti itu ya. Oke, maka dapat kita simpulkan jika negatif 1 kurang dari K kurang dari 0, maka terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah. Kesimpulannya adalah bayangan dari titik X adalah K kali X dikurangi A ditambah A. Jadi K adalah faktor skala, X-nya di sini titik awal dikurangi A itu titik pusat ditambah A ya. Dan Y aksen adalah K kali Y min B ditambah B. Lambangnya adalah P A, B, K. Artinya titik pusatnya A, B dengan faktor skala K. Coba pahami dengan baik ya. Jadi kalau ada titik A, X, Y, kemudian didilatasikan terhadap titik pusat A, B dengan faktor skala K, maka A aksennya adalah K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Perhitungannya kurangkan dulu, lalu kali dengan X, lalu kemudian ditambah ya. Selain penjelasan ibu, kalian pelajari lagi di buku kelas 9 semester 1 revisi kurikulum 2013 yang sudah ibu suruh kalian download di Play Store, atau kalian pelajari kembali materi PDF yang ibu share pertemuan yang lalu ya. Jadi jangan dijadikan ibu sebagai satu-satunya sumber, kalian mencari dari sumber lain. Enak ya, semangat untuk kalian semua. Jangan sampai hanya dari ibu aja seperti ini kan sebentar, singkat. Nah, kesimpulannya dari dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau bisa jadi tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K-nya lebih dari 1 maka diperbesar ya. Jika K-nya sama dengan 1 maka tidak mengalami perubahan. Jika lebih dari 0 tapi kurang dari 1 maka diperkecil dan searah. Jika negatif 1 kurang dari K kurang dari 0 maka diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasinya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini latihannya. Latihannya mudah, ibu buat yang mudah. Yang penting kalian mencoba. Ada titik ABC, gambar di kertas milimeter blok atau di buku berpetak, atau kalau mau tidak ada nggak usah dipaksakan sampai beli ya. Silakan kerjakan di buku biasa tapi skalanya betul dan rapi. Nah, terima kasih banyak. Mohon maaf ini agak terlambat karena tadi videonya error ya, kesalahan teknis ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.